mengusung Bapak Anies di periode 2024-2029 nanti untuk menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia. Kami di sini membutuhkan sosok Bapak Anies untuk menjadi presiden di periode 2024-2029 nanti. Dikarenakan figur beliau ini sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Saya ex-simpatisan FPI. Saya ex-HTI. Saya ex-FPI. Saya ex-Napiters. Sama, saya ex-Napiter. Saya mewakili teman-teman dari ex-narapidana terorisme. Jadi dukungan kami terhadap pencalonan Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI untuk periode 2024 sampai 2029 dilatar belakangi bahwa kita menginginkan adanya perubahan yang lebih baik buat bangsa dan negeri ini. Kita ingin bahwa nilai-nilai universal dari nilai-nilai Islam itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok-kelompok ini yang mendukung Anies Baswedan, kelompok-kelompok yang sangat intoleran dan sangat membahayakan keindonesiaan kita. Bahwa ternyata yang mendukung Anies Baswedan sebagian besar adalah orang-orang yang pro sistem khilafah. Mereka dengan orang yang seagama saja memusuhi, bahkan ingin mengancam, menyakiti, mempersekusi. Apalagi kelakuan mereka, sikap mereka, tindakan mereka kepada kelompok-kelompok yang berbeda agama. Jangan kita memilih calon presiden yang jelas-jelas dalam gerbongnya itu diisi dengan kelompok-kelompok yang pro khilafah. Kalau kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan yang mengklaim dirinya ex-HTI, ex-FPI, ex-napi teroris yang sedang menegakkan ideologi khilafah ini bisa menguasai Indonesia, apa yang akan terjadi? Pak Anies telah menyatakan diri saya siap jadi presiden. Tiba-tiba ada tagar jangan dukung Anies karena didukung oleh ex-teroris. Langsung keluar itu ex yang garis keras teroris ini, kata sosial media lagi, sedang mencari induk semang untuk berkembang, dan induk semang atau inangnya itu adalah bernama Anies Baswedan. Apa-apaan seperti ini? Kenapa harus ex-teroris? Kenapa harus ex yang sudah jelas-jelas dilarang oleh pemerintah? Gitu loh. Kenapa? Pak Anies Baswedan itu sulit dicari jeleknya, dicari korupsi, nggak ada yang terlibat. Bahwa ada ex-napiter, ada ex-HTI, ex-FPI, justru merugikan secara elektoral buat Anies Baswedan. Ketika ada pihak-pihak yang menempel bendera tauhid dalam deklarasi Mas Anies Baswedan, kemudian ada deklarasi bahwa pendukungnya ex-napiter, ex-HTI, ex-FPI, kemudian Anies Baswedan dianggap atau dicitrakan sebagai kelompok yang dekat dengan mereka-mereka yang sudah dilarang oleh pemerintah, termasuk dicitrakan dekat dengan kelompok radikal. Saya yakin bahwa itu bukan pendukung Anies, dan sebaiknya polisi tangkap dong, kan bendera HTI udah dilarang, nggak dikibar-kibarin, masa didiamin aja sama polisi? Itu kan kejadian sebelumnya juga kan, sehari sebelumnya yang PI palsu gitu. Dan menurut saya cara-cara yang kotor seperti ini jangan dilakukan lagi lah ya. Cara yang akalnya kurang sehat ya. Anies tentu merasa kaget nih, secara langsung merusak kredibilitas Pak Anies yang belakangan ini secara perlahan ingin melepaskan diri terasosiasi dengan bendera yang sudah dilarang oleh pemerintah, bendera HTI. Terasosiasi di mana selalu menggunakan formalisasi agama. Kita juga tahu bahwa Pak Anies selama ini memang cukup dominan faktor Islam kanannya. Ketika Pak Anies mencoba untuk semakin jauh, mereka semakin mendekat untuk terus menjadi bagian dari politiknya Pak Anies. Ya. Mereka sekarang mencoba menempel ketat di badannya Anies Baswedan yang mereka anggap bisa jadi kuda tunggangan. Anies juga sadar sih kalau dia dimanfaatkan.
Tapi dia nggak berdaya. Karena dulu dia jadi gubernur juga didukung oleh mereka lewat pentas politik yang paling menyakitkan hati rakyat Indonesia. Ada acara deklarasi pencapresan Anies Baswedan, ternyata ada keterbelahan, ada keributan di antara pendukung Anies Baswedan, ada yang ingin tetap menggunakan agama, menggunakan Islam, menggunakan bendera tauhid sebagai alat politik pencapresan dan dukungan kepada Anies Baswedan, tapi ada pihak yang ingin cuci tangan, yang ingin membersihkan diri, membersihkan Anies Baswedan dari pengaruh-pengaruh kelompok-kelompok radikal itu. Mungkin Anies Baswedan sendiri ingin mengulangi modus politisasi agama pada Pilkada DKI tahun 2016, bahwa bendera Hizbut Tahrir HTI pro khilafah hadir dalam deklarasi pencapresan Anies Baswedan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Deklarasi Sang Presiden untuk Anies Baswedan, Presiden RI periode 2024-2029, mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebetulnya FPI nih, mau yang asli mau yang palsu, sebetulnya mau mendukung Anies apa enggak gitu. Kalau itu ternyata simpatisan dengan rela bawa fotonya HRS dengan menyatakan bahwa dirinya itu bagian dari FPI turun mendukung Anies, kenapa itu mau dipungkirin di depan publik? Udah saya bantah di media-media bahwa ini tidak ada kita pernah untuk melakukan turun ke lapangan, nggak pernah ada, apalagi urusan dukung-mendukung, urusan kepentingan politik itu tidak ada. Saya tidak kenal, kita nggak pernah kenal orang-orang ini satu pun. Amanat yang diembankan telah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di Jakarta. 4,5 tahun ini alhamdulillah di Jakarta tenang, teduh, aman, damai. Insya Allah ini kita jaga terus sama-sama ke depan. Dan kita telah berhasil mengikhtiarkan persatuan yang ada di Indonesia ini. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Anies Baswedan tidak mau meneruskan kerja Ahok karena gengsi. Malu dong meneruskan kerja lawan politik, tapi bilang gak prestasi. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Kita ini bukan budaya Arab, kita dipengaruhi India sebetulnya. Kalau kita ngomong jujur, akar bangsa kita ini lebih cenderung India sebetulnya. Dan tiba-tiba sekarang ada gerakan kita lebih ke Arab, lebih Arab dari orang Arab dari terakhir itu. Mohon maaf aja saya bilang. Ucapin asal muara hidayah masuk Islam. Saya kalau tidak dapat hidayah, tidak masuk Islam. Apakah Anda mau agama Anda bertambah karena pragmatisme seperti itu? Lalu Anda bangga mencatat, oh saya bisa mengislamkan orang sekian banyak hari ini. Apakah betul dia betul-betul Islam atau hanya karena memenuhi syarat? Orang suka dengan mualaf kan? Orang suka lah mualaf itu. Saya sekolah Islam SD SMP. Saya bisa baca semua. Dua kalimat syahadat semua saya belajar. Saya pukul meja. Bapak tahu nggak partai PKS, P3 segala macam itu dapat karena dari unsur agama. Saya 10 tahun di dunia politik. Saya kenal betul permainan seperti ini. Korupsi nggak ngaruhin juga. Kalau jemaat lu beres otaknya, kasih duit saya. Lu mau cari di mana lagi orang segila gua. Nggak nyolong duit, mau mati buat lu, dan gua juga bukan miskin, nggak gila. Kalau jemaat lu waras, kasih duit. Nggak usah kasih tahu gua Kristen nggak Kristen. Karena gua punya rekam jejak terbukti. Gua berani lawan semua untuk orang. Bukan kepentingan saya loh.
buat kepentingan kalian. Ini kalau cuma waras pasti pilih. Deklarasi Anies untuk menjadi presiden, ex-HTI, ex-FPI, ex-teroris, semua kumpul di situ. Jadi kita sudah tahu jelas kan, siapa gerbong di belakang Anies ini semua. Itu gerbong-gerbong gerombolan Islam radikal. Kalau sampai Anies itu bisa melanggar presiden, berarti kita siap negeri ini akan dikuasai oleh kaum radikal. Kalau Anda nanti bersilat lidah menganggap, oh saya nggak menyuruh mereka, diem Anda itu mendukung HTI, diem Anda itu mendukung FPI, itu sama saja. Siapa Anda? Anda jauh dari keislaman Pak Anies. Nggak usah ikutin esam-esam gerombolan nih yang kerjanya di jalan aja. FPI kayak HTI kayak, modal mereka cuma takbir teriak-teriak di jalan. Tuhan dijadikan yel-yel dengan muka-muka serem, merasa diri yang paling kenal Tuhan. Kita terima sekarang hasilnya Anies di DKI. Apa sih yang dikerjakan oleh Anies? Tidak ada. Semua janjinya kosong. Dipaksakan dengan kemarin Formula E yang di luar janjinya. Tapi masih aja ini kelompok kadrun ini memuja Anies. Cuma karena apa? Agama aja. Mereka menggunakan fitnah agama untuk menyerang Ahok. Bukan saya mungkin-mungkin Ahok. Bagi saya Pak, tetap namanya ketidakadilan itu harus diungkapkan, harus diutarakan. Jangan sampai terulang lagi pilkada DKI ini. Sudah menjual agama, memimpin selama 5 tahun, tidak ada hasilnya. Publik, kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong gitu. Undang-undang BPK perlu kita revisi nih, kira-kira gitu mungkin. Kalau saya sudah pernah dikerjain mereka, makanya saya berani ngomong. Itu saya marah. Dia hanya menyatakan kirim ke KPK bahwa saya merugikan negara. Sedang KPK, saya sih siap saja. Kenapa saya berani? Kalau Anda tahan saya KPK, saya bilang 21 hari mesti sidang juga. Sidang terbuka, orang akan menonton lelucon ini. Dan saya bilang, saya berani taruhkan integritas saya kalau Anda main-main. Umat Islam